Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. Ini aku mau sharing ya. Semalam itu aku di WA seorang teman lama ya. Bunyinya begini, halo cintaku, karena biasanya panggil aku cintaku. Cintaku gitu kalau manggil. Halo cintaku, aku pengen ngobrol, ada waktu kah? Nah, dia ini jarang sekali WA aku. Biasanya kalau WA itu lagi ada masalah. Jadi begitu dia WA dengan tulisan seperti itu, aku langsung mikir, oke, berarti ada sesuatu yang ingin dia diskusikan atau ada sesuatu yang ingin dia sharingkan. Oke, akhirnya aku telepon lah, kita ngobrol panjang lebar itu, aduh hampir 3 jam kayaknya semalam itu. Jadi intinya begini, dia sedang risau, dia sedang galau. Karena dia merasa banyak sekali masalah yang datang bertubi-tubi di dalam hidupnya. Jadi masalah satu belum kelar, ada lagi masalah lain, tambah lagi masalah satunya lagi, dan akhirnya itu bertumpuk-tumpuk dan gak ada yang selesai. Sampai dia merasa bahwa kenapa orang-orang yang ada di sekitarku itu justru tidak mendukungku, mereka malah berpendapat berbalik atau bersikap sebaliknya gitu. Di mana dia merasa butuh support, di mana dia merasa butuh dukungan untuk bisa melewati hari-hari yang tidak mudah ya untuk dia pada saat ini gitu. Oke, setelah diskusi panjang kali lebar, akhirnya aku bilang sama dia begini, ya semua masalah yang hadir dalam kehidupan kita, itu sebenarnya bukan karena orang lain loh. Tapi tanpa kita sadari, kita yang menariknya untuk masuk dalam kehidupan kita. Nah, teorinya bagaimana nih? Jadi kan begini, di dalam tubuh kita ada energi, ya. Akhirnya energi itu bergetar karena di dalam tubuh kita ini ada medan magnet, ya, ada medan listrik, dan medan listrik itu menghasilkan getaran yang kita sebut sebagai frekuensi, ya. Dan pada saat rasa kita, pikiran kita agak kacau, otomatis getarannya itu kan berbeda. Ritme getarannya itu berbeda. Dan getaran itu akhirnya ditangkap oleh semesta. Makanya teori-teori orang-orang pintar itu ya, kita mengeluarkan getaran dalam frekuensi tertentu. Dan itu disebar keluar getaran-getaran itu. Misalnya frekuensinya 100. Frekuensinya 100 Hz. Oke. Disebar kan? Akhirnya yang bisa menerima frekuensi itu adalah orang-orang di frekuensi yang sama. Kalau contohnya tadi frekuensi 100. Ya yang menangkap getaran itu adalah orang-orang di frekuensi yang sama. Jadi sederhananya kalau frekuensi yang kita sebarkan itu frekuensi ruwet, akhirnya ditangkap oleh orang-orang yang berada di frekuensi yang sama, di mana frekuensinya adalah sama-sama ruwet. Itu yang aku percaya dan itu yang aku yakini, bahwa apapun yang hadir, datang, terjadi dalam kehidupan kita, itu sebenarnya bukan karena orang lain. Tapi kita yang mengundang mereka, mengundangnya dengan cara apa? Ya dengan cara menebarkan getaran itu dengan frekuensi tertentu.
Frekuensi ruwet ya kita berarti ngundang wong ruwet. Frekuensinya bahagia berarti kita mengundang orang-orang yang bahagia. Frekuensi kesuksesan ya kita mengundang orang-orang yang sukses. Frekuensi banyak duit ya kita mengundang orang-orang yang banyak duit. Dan begitu seterusnya dan lain-lain. Oke, kembali pada temanku tadi. Aku sampaikanlah itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa merubah frekuensi kita? Kalau kita pengen merubah situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, yang kita miliki pada saat ini, satu-satunya jalan adalah merubah frekuensinya, merubah frekuensi getarannya. Nah, gimana caranya untuk bisa merubah frekuensi getarannya? Ada banyak cara. Karena kasusnya juga berbeda-beda. Contoh dari kasus temanku ini. Akhirnya aku sarankan, coba menep dulu. Karena menep itu adalah memisahkan sari dengan ampasnya. Sari itu adalah problem atau masalah utamanya. Sebenarnya apa sih yang terjadi padaku? Sehingga aku mengundang banyak ketidaknyamanan untuk diriku sendiri. Atau aku mengundang situasi-situasi atau kondisi yang itu membuat aku sulit. Kan aku bahasanya, aku yang mengundang. Bukan karena orang-orang itu yang membuat masalah, bukan orang-orang itu yang menyebabkan aku dapat masalah, tapi bahasanya diganti, aku yang mengundang itu terjadi. Karena faktanya memang begitu. Kita yang mengundang apapun yang hadir dalam kehidupan kita itu sesuai dengan getaran frekuensi yang kita sebarkan. Nah, setelah kita tahu nih apa sebenarnya yang terjadi, akhirnya kita tahu apa yang harus diperbaiki. Kalau kita mau memperbaiki, berarti kita harus tahu tuh masalahnya apa. Sebelum kita tahu pokok inti dari permasalahannya, akhirnya apapun yang kita perbaiki itu juga nggak akan maksimal hasilnya. Upaya-upaya perbaikan itu nggak ada yang maksimal. Nah, satu-satunya jalan supaya tepat sasaran, menep dulu. Menep itu untuk memisahkan inti dari masalah dan masalah-masalah yang akhirnya terbawa karena dampak dari masalah utama. Misalnya, contoh ya, biar kita bisa lebih tahu detail apa sih sebenarnya yang dimaksud ampas dan sari. Misalnya nih, oke, awang nih, lagi banyak masalah. Awang ini lagi banyak apa ya? Lagi banyak musuh, anggap aja begitu. Lagi banyak musuh. Si Ono nggak suka sama Awang, si itu nggak suka sama Awang. Wah, akhirnya banyak orang yang nggak suka. Ya, di luaran itu banyak cerita berkembang. Oh, si Awang ini begini, si Awang itu begitu. Tapi versi mereka masing-masing ya. Versi mereka masing-masing. Nah, untuk bisa tahu kenapa sih mereka ini nggak suka sama Awang. Apa masalah utamanya yang harus Awang perbaiki supaya bisa merubah situasi dan merubah kondisi. Bukan untuk orang-orang itu yang sudah terlanjur nggak suka ya, yang terlanjur membangun persepsi dan opini seperti itu, tapi untuk kedepannya. Berarti kan Awang nih harus tahu faktor dari ketidaksukaan mereka itu apa. Akhirnya harus menep supaya sarinya itu kita bisa ketemu dan ampasnya itu biar dibawa. Ya kalau ampas itu kan sesuatu yang kita bisa gunakan dan kita tidak bisa gunakan. Gitu kan. Akhirnya harus nyari, oh ternyata karena Awang itu songong, sombong. Cara ngomongnya itu nggak ngenakin. Sehingga banyak bikin orang lain itu tersinggung, nggak nyaman dengan omongan-omongannya.
Akhirnya si Awang tahu nih, oh masalahnya karena cara ngomongku, sikapku yang sombong, yang dianggap mereka sombong. Berarti yang harus aku perbaiki adalah cara aku bertutur, cara aku bersikap. Supaya apa? Bukan supaya tidak dianggap sombong, tapi supaya membangun kenyamanan untuk orang-orang yang biasa bertemu, berkomunikasi dengan Awang. Jadi tujuannya bukan untuk menghilangkan label sombong itu, label songong itu, enggak. Tapi untuk membangun kenyamanan untuk orang-orang lain selanjutnya, di mana mereka berkomunikasi dan selalu berhubungan dengan Awang nantinya. Nah, sementara orang-orang ini bagaimana? Ya, orang-orang ini ampasnya aja. Jadi kita nggak perlu selesaikan. Ya nanti tergantung, ampas itu kan bisa diolah lagi sehingga bermanfaat atau ya cukup sudah dibuang saja. Habis itu ya sudah diletakkan. Tapi kan poin utamanya kita jadi tahu. Sarinya kan jadi tahu, oh karena songongnya, karena sombongnya sehingga membangun ketidaknyamanan bagi orang-orang yang ada di sekitar Awang. Sehingga ada kesadaran untuk memperbaiki situasi, memperbaiki diri, untuk mengatur cara berkomunikasi, untuk menata lagi kalimat-kalimat yang digunakan, untuk menata lagi bagaimana cara bersikap, supaya orang-orang nanti bisa lebih nyaman untuk ngobrol, untuk ketemu dengan Awang. Dan perbaikan itu akan berdampak bagus nantinya untuk Awang sendiri dan orang-orang yang akan bekerja sama, berkomunikasi dan bertemu dengan Awang nantinya. Gitu teman-teman. Dan akhirnya setelah diskusi, dia bisa paham. Oh ya Jin, berarti aku harus begini begitu. Ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah menep dulu supaya sarinya sama ampasnya itu terpisah. Dan jangan fokus pada ampasnya, fokus aja pada sarinya. Karena itu yang harus kita perbaiki. Dan ketika kita sudah memperbaiki, sudah tahu sarinya, sudah tahu masalahnya, terus habis itu kita sudah tahu cara untuk memperbaikinya, akhirnya energinya juga berubah. Frekuensinya juga nanti akan berubah sesuai dengan perubahan rasa kita, sesuai dengan perubahan sikap kita, sesuai dengan perubahan cara berpikir kita. Begitu teman-teman. Jadi hidup itu kalau dibilang gampang, jane yo gampang. Hidup itu dibilang susah, jane yo rada-rada susah ketika kita tidak berproses belajar secara berkesinambungan, berproses membangun kesadaran, ya, membangun pemahaman terhadap apapun yang terjadi, yang hadir, yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada kehidupan kita. Karena faktanya kita sendiri yang mengundang hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita yang menariknya. Ya, kalian bisa pelajari ada hukum tabur tuai, law of attraction, dan segala macam itu ya. Nah, itu adalah hukum alam yang kita tidak bisa tolak, hukum alam yang kita tidak bisa lawan. Satu-satunya cara adalah kita harus memperbaiki diri, memperbaiki energi yang ada di dalam tubuh kita, memperbaiki getaran-getaran ya yang kita sebarkan, di mana
frekuensinya biar selaras dengan kebutuhan kita. Kalau butuhnya yang baik-baik ya berada di frekuensi yang baik, berada di rasa yang baik, berada di pikiran yang baik. Jadi sederhananya kalau ingin kebaikan saja yang hadir dalam kehidupan kita, pikirkan yang baik, lakukan hal-hal yang baik, dan bangun rasa yang baik-baik. Wis, kuncinya cuman itu doang. Dan itu adalah cara yang paling sederhana untuk memahami ya semua hukum yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau pengen hasil yang baik, lakukan hal yang baik dengan cara yang baik, pikirkan hal-hal baik, dan membangun rasa yang baik. Gitu ya teman. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.